Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada video sebelumnya kita membahas topik B tentang daerahku dan kekayaan. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran IPAS kelas 4 Bab 5, cerita tentang daerahku, dengan topik C, masyarakat di daerahku. Simak terus ya video pembelajarannya yang ada di Guru SD Official. Sebelum kita lanjut, ayo kita perhatikan sama-sama gambar yang ada di video ini, yang jadi terlihat 4 orang anak yang sedang berbincang. Banyak wisatawan yang di hari libur penjual oleh-oleh jadi banyak pembeli. Ya nih, ini bisa jadi peluang untuk menambah pemasukan masyarakat. Banyak wisatawan dari luar daerah juga ya. Tapi siapa tahu mereka merantau dan sudah tinggal lama di sini. Ternyata perkembangan dan kekayaan alam di suatu daerah membuat orang dari daerah lain datang untuk mencari pekerjaan atau ditugaskan di daerah tersebut. Orang yang datang bisa jadi berasal dari tempat yang jauh, bahkan mungkin pula dari luar pulau. Ada juga yang berasal dari luar negeri loh. Coba kita bayangkan, pendatang pasti turut membawa budayanya, seperti logat, bahasa, dan bahasa daerahnya. Lalu kira-kira apa yang terjadi? Ternyata budaya para pendatang tersebut kemudian bercampur dengan budaya asli daerah di sana. Perkembangan dan pembangunan daerah juga membuat adanya kesempatan membuka usaha baru. Usaha yang dilakukan dapat menjual produk seperti membuka toko, warung, restoran, atau kafe. Dapat juga menyediakan jasa seperti jasa transportasi, penginapan, dan juga pemandu wisata. Perkembangan suatu daerah ternyata juga memengaruhi kehidupan masyarakat loh. Mata pencaharian penduduk dapat berubah seiring perkembangan daerahnya. Misalnya, daerah yang dahulu lahan pertanian atau perkebunan lalu berkembang menjadi kawasan industri, maka umumnya sebagian penduduknya akan berganti profesi dari petani menjadi karyawan pabrik. Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya? Ternyata mata pencaharian masyarakat di Indonesia sangatlah beragam. Ada beberapa faktor yang membuat mata pencaharian menjadi beragam, mulai dari keahlian, faktor geografis, dan pendapatan, dan lain sebagainya. Namun, sebagian besar masyarakat akan bekerja sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Mengapa demikian? Artikel ini membahas mengenai alasan-alasan pencarian penduduk sesuai dengan lingkungannya. Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat beraneka ragam, menyebabkan lapangan pekerjaan beragam pula yang disesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Kenampakan alam atau bentang alam Indonesia ada yang berupa dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah dataran pantai. Contoh misalkan, berikut ini adalah mata pencaharian dataran tinggi. Daerah dataran tinggi berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit.
Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam industri antara lain teh, kopi, gina, dan kakao. Selain itu loh, ada yang menanam sayuran dan bermacam-macam bunga karena udaranya sejuk dan segar. Banyak penduduk wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan dan tempat peristirahatan. Yang kedua, mata pencaharian dataran rendah. Seperti pada gambar di samping, daerah dataran rendah dialiri oleh sungai. Tanahnya gembur dan suhu udaranya panas. Daerah rendah yang landau merupakan lahan yang baik untuk pembudidayaan, pertanian, perkebunan, palawija, dan lain-lain. Pada umumnya, penduduk daerah dataran rendah bagian pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan berternak itik. Sedangkan di bagian perkotaan, sebagian besar melakukan perdagangan dan industri. Nah, kita lanjut ke mata pencaharian masyarakat di daerah pantai. Pada gambar di atas itu terlihat seorang nelayan yang sedang menarik jalannya dan seorang ataupun sekelompok ibu-ibu sedang menjadi seorang petani rumput laut. Umumnya penduduk akan bekerja sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan, menyelam untuk mengambil mutiara, budidaya rumput laut, dan kerang mutiara. Sedangkan di daratan pantai, nelayan membudidayakan tambak ikan dengan kopi unggulan bandeng dan udang. Sebagian penduduk juga memiliki usaha tambak garam dan sawah pasang surut. Ada pula bagian pantai yang digunakan untuk pelabuhan kapal, kawasan industri, dan perdagangan. Ketika daerah tersebut menjadi perkotaan, banyak penduduk yang bekerja sebagai sopir, karyawan pabrik, dan pedagang. Nah, berikut keberagaman mata pencarian sesuai dengan letak geografis. Yang satu, keragaman itu mata pencarian di bagian pesisir, nelayan, budidaya rumput laut dan karang mutiara, petani garam, budidaya ikan dan udang. Di dataran rendah, budidaya pertanian, perkebunan, palawija, peternakan, pedagang, karyawan, dan lain-lain. Sedangkan di dataran tinggi, perkebunan karet, perkebunan teh, budidaya hutan pinus, pemanfaatan belerang dan sumber air panas, tempat wisata. Untuk bentuk rumah di bagian pesisir itu contohnya tinggi dan berventilasi besar, banyak memiliki beranda, langit-langit tinggi. Sedangkan yang ada di dataran rendah berventilasi besar, banyak memiliki beranda, dan di dataran tinggi pendek dan rapat, berventilasi kecil. Sedangkan pakaian terbuka dan berbahan tipis itu untuk daerah pesisir. Sedangkan di dataran rendah pakaiannya terbuka dan berbahan tipis pula. Tetapi di dataran tinggi itu pakaiannya tertutup dan berbahan tebal. Alat transportasi untuk bagian pesisir biasanya masyarakat menggunakan sepeda atau kendaraan bermotor. Sedangkan yang ada di dataran rendah itu dia juga menggunakan sepeda, kendaraan bermotor. Sama halnya juga masyarakat yang ada di dataran tinggi, mereka juga menggunakan sepeda, kendaraan bermotor, dan delman. Itulah tadi keberagaman mata pencarian sesuai dengan letak geografis masyarakatnya. Sekian dulu ya video kali ini, nantikan lanjutan videonya di part 2.
hanya di channel YouTube Guru SD Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.